Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan terjadi karena kecepatan mengalami perubahan terhadap waktu dan percepatannya tetap. Peristiwa gerak lurus berubah beraturan ini terjadi saat benda mula-mula diam kemudian bergerak. Kedua, benda bergerak dipercepat atau diperlambat dalam perjalanan, dan benda dari perlambatan kemudian berhenti. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam melalui lintasan lurus, bergerak dari T sama dengan 0 sekon pada jarak 0 meter sampai dengan T sama dengan 4 sekon pada jarak 25 meter. Bentuk grafik hubungan X terhadap fungsi waktu adalah membentuk grafik berbentuk kurva. Masih dalam ilustrasi yang sama, sebuah mobil bergerak dari keadaan diam, bergerak menyusuri lintasan lurus dari T sama dengan 0 sekon di V sama dengan 0 meter per sekon sampai dengan T sama dengan 4 sekon dengan kecepatan 12 meter per sekon. Membentuk grafik hubungan kecepatan terhadap fungsi waktu akan membentuk grafik berbentuk garis diagonal. Perhatikan ilustrasi untuk grafik hubungan A dan T dari keadaan yang sama akan membentuk grafik garis lurus. Perhatikan ilustrasi dua buah mobil bergerak lurus. Jika dilihat dari gerakannya, keduanya memiliki kecepatan yang berbeda dalam waktu yang sama. Dilihat dari gerakannya, kedua mobil tersebut memiliki percepatan yang sama dari setiap gerakannya. Untuk memahami ini, mari kita perhatikan grafik GLBB. Tahan dan waktu. Benda akan mengalami perubahan posisi dan perubahan waktu pada saat benda dipercepat ataupun diperlambat. Bentuk grafik seperti kurva menuju ke arah bawah akan menunjukkan bahwa benda mengalami perlambatan, sedangkan kurva menuju ke arah atas akan menunjukkan bahwa benda akan mengalami percepatan. Pada grafik hubungan kecepatan dan waktu, benda juga mengalami perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu tempuh. Pada ilustrasi grafik ini, benda juga akan mengalami gerak dipercepat dan diperlambat, tetapi percepatannya tidak mengalami perubahan. Lihat grafik hubungan kecepatan dan waktu. Pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, percepatan setiap saat adalah sama. Oleh karena itu, percepatan rata-rata sama dengan percepatan sesaat. A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. T1 sama dengan 0, T2 sama dengan T. Maka A sama dengan V2 dikurang V1 per T menjadi V dikurang V0 per T. Untuk delta V sama dengan V dikurang V0, maka delta V sama dengan A dikali T atau V sama dengan V0 plus AT. Dengan demikian, delta X sama dengan V rata-rata dikali T sama dengan V0 plus V per 2 dikali T, persamaan kedua. Nilai V sama dengan V0 plus AT, sehingga perpindahan benda selama T dapat ditulis seperti persamaan berikut, yaitu delta X sama dengan V0 plus AT per 2 dikali T. Berdasarkan persamaan 1, T sama dengan V dikurang V0 per A. Jika nilai T disubstitusikan ke persamaan 3, akan diperoleh persamaan yang menghubungkan kecepatan awal, percepatan, dan perpindahan yang ditempuh selama mengalami tan, yaitu delta X sama dengan V plus V0 per 2 dikali V dikurang V0 per A, menghasilkan V kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A, sehingga rumusannya dapat disederhanakan menjadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali delta X. Untuk memahami persamaan GLBB, mari kita perhatikan contoh 4, pemahaman persamaan GLBB. Sebuah bola menuruni suatu bidang miring dengan kecepatan tetap 3,4 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan bola sebelum menggelinding adalah 3 meter per sekon, berapa kecepatan bola setelah 5 sekon? Dari informasi soal, dapat diketahui A sama dengan 3,4 meter per sekon kuadrat, V0 sama dengan 3 meter per sekon, T sama dengan 5 sekon. Yang ditanya adalah V untuk T sama dengan 5 sekon. Untuk menghitung V, kita pilih persamaan berikut. V sama dengan V0 plus AT.
untuk V0 adalah 3, A sama dengan 3,4 dan T adalah 5. Sehingga kecepatan bola setelah 5 sekon adalah 20 meter per sekon. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Zaki mengayuh sepedanya ke puncak bukit dan ia mencapai puncak bukit dengan kelajuan 4,5 meter per sekon. Selanjutnya, ia menuruni bukit dengan kecepatan 0,4 meter per sekon kuadrat selama 12 sekon. Berapa jauh Zaki telah menuruni bukit selama selang waktu tersebut? Penyelesaian diketahui V0 sama dengan 4,5 meter per sekon dan A sama dengan 0,4 meter per sekon kuadrat, T sama dengan 12 sekon. Ditanya delta X. Untuk menghitung delta X, kita pilih persamaan berikut. Delta X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Untuk V0 4,5, T sama dengan 12, A 0,40 dan T 12 kita kuadratkan. Akan menghasilkan delta X-nya sama dengan 82,8. Jadi, Zaki telah menuruni bukit selama 12 sekon sejauh 82,8 meter. Mari kita perhatikan contoh berikutnya, yaitu tentang menentukan grafik VT pada GLBB. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam selama 5 menit dengan kecepatan 0,08 meter per sekon kuadrat. Kemudian, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan tetap selama 7 menit. Selanjutnya, mobil bergerak diperlambat selama 8 menit sehingga mobil berhenti. A. Gambarkan grafik VT yang menggambarkan perjalanan mobil. B. Apabila 1 liter BBM untuk menempuh 12 km, berapa liter yang digunakan untuk perjalanan mobil tersebut? Dari ilustrasi soal, dapat kita ketahui bahwa mobil mengalami 3 keadaan, yaitu kita misalkan untuk lintasan AB dari mobil dari keadaan diam dalam waktu T sama dengan 5 menit, yaitu 300 sekon, dan percepatan mobil 0,08 meter per sekon kuadrat. Pada keadaan kedua, menempuh lintasan BC, mobil bergerak selama 7 menit, yaitu 420 sekon. Pada keadaan ketiga, mobil menempuh lintasan CD, di mana dia menempuh waktu 8 menit atau 480 sekon sampai dengan mobil tersebut berhenti di VT sama dengan 0. Pertanyaannya, A. Grafik VT, B. BBM yang digunakan. Untuk menentukan grafik VT, sebelumnya kita harus menentukan kecepatan saat T sama dengan 5 menit atau 300 sekon, yaitu dengan menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus AT. Untuk V0 nya 0, maka nilai VT sama dengan 24 meter per sekon. Maka bentuk grafik hubungan V dan T untuk V sama dengan meter per sekon kuadrat dan T dalam menit pada lintasan AB atau dalam keadaan pertama AB, benda menempuh waktu dari 1 menit sampai dengan 5 menit dalam kecepatan 24 meter per sekon. Untuk keadaan kedua, di lintasan BC, benda bergerak selama 7 menit dari 5 menit sampai dengan ke 12 menit. Lalu pada keadaan ketiga, dari lintasan CD, benda bergerak dari 12 menit sampai dengan ke 20 menit. Untuk menentukan BBM yang digunakan mobil selama perjalanannya, kita harus menentukan terlebih dahulu jarak yang ditempuh mobil di lintasan AB, di lintasan BC, dan di lintasan CD. Maka jarak yang ditempuh mobil di lintasan AB, X sama dengan V0 T1 ditambah setengah A1 T1 kuadrat. Untuk A1 adalah 0,08 meter per sekon kuadrat dan T sama dengan 300 sekon. Karena V0 nya sama dengan 0, maka XT nya bernilai 3600 meter atau 3,6 km. Jarak yang ditempuh mobil di lintasan BC, X2 sama dengan V dikali T2. Untuk V sama dengan 24 dan T 420 sekon, atau sama dengan 10,080 meter atau 10,08 km. Untuk menentukan jarak yang ditempuh mobil di lintasan CD, sebelumnya kita harus mencari perlambatan yang dialami mobil di lintasan CD, yaitu dengan menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus AT3. Kemudian karena VT sama dengan 0 dan V0 nya adalah 24 meter per sekon, untuk A nya belum diketahui, T3 nya adalah 480 sekon.
maka kita pindah ruaskan untuk nilai A bertanda negatif, yaitu negatif A dikali 480 sekon sama dengan 40 meter per sekon, sehingga A-nya sama dengan negatif 24 meter per sekon dibagi 480 sekon, sehingga hasil perlambatannya adalah negatif 0,05 meter per sekon kuadrat. Jarak yang ditempuh mobil di lintasan CD adalah X3 sama dengan V0 T3 plus setengah AT kuadrat. Kita masukkan nilai yang ada, yaitu 24 dikali 480 sekon ditambah setengah dikali negatif 0,05 dikali 480 dikuadratkan. Hasilnya untuk X3 adalah 5.760 meter atau 5,76 km. Total jarak yang ditempuh mobil adalah X1 ditambah X2 ditambah X3. Untuk X totalnya sama dengan 3,6 plus 10,08 plus 5,76 km. X total sama dengan 19,44 km. Maka BBM yang digunakan dalam perjalanan mobil adalah X total dibagi 12 km per liter dan hasilnya 1,62 liter. BBM yang digunakan mobil dalam perjalanannya adalah 1,62 liter.